Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Pitaloka dengan NPM C1B021080 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada mata kuliah makroekonomi mengenai inflasi. Pertanyaan yang pertama yaitu kondisi yang seperti apa yang dinamakan dengan inflasi. Jadi kondisi yang dinamakan inflasi itu adalah ketika terjadinya peningkatan atau meningkatnya suatu harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Timbul pertanyaan, kalau misalkan yang meningkat cuma satu atau dua barang itu bisa disebut inflasi atau tidak? Jadi ketika kenaikan harga itu hanya terjadi pada satu atau dua barang, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebuah inflasi. Selanjutnya, harga barang tersebut bisa mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar, sehingga nilai mata uang tersebut menjadi rendah. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa dampak inflasi bagi perekonomian negara? Apakah positif maupun negatif? Seperti yang kita ketahui bahwa banyak dari kita yang berpikiran kalau inflasi itu akan berdampak negatif. Tapi pada kenyataannya, ketika inflasi itu masih bisa dikendalikan, tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan, tetapi juga ada beberapa dampak positifnya. Di sini yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai dampak negatifnya. Yang dampak negatif yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa ketika terjadi inflasi, harga atau terjadinya suatu peningkatan pada harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Karena harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan, maka hal tersebut membuat daya beli masyarakat menjadi turun. Terlebih pada masyarakat yang berpenghasilan tetap. Ketika penghasilan mereka tetap, maka mereka akan mengurangi konsumsinya karena penghasilan mereka tetap. Jadi daya beli masyarakat pun ikut turun. Dan seperti yang kita ketahui bahwa penurunan konsumsi masyarakat itu berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena penggerak ekonomi terbesar adalah dari konsumsi masyarakat tersebut. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua yaitu inflasi dapat mengganggu kegiatan ekspor suatu negara. Karena ketika terjadinya inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal, sehingga harga produk ekspor juga meningkat. Ketika harga produk ekspor itu mengalami peningkatan, maka daya saing produk ekspor juga akan menurun, sehingga menyebabkan turunnya devisa suatu negara. Dampak inflasi yang ketiga, yaitu dampak negatif inflasi yang ketiga yaitu inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang di suatu negara. Selanjutnya yaitu dampak positifnya. Dampak positif inflasi yang pertama yaitu kalau inflasi kan setiap pajak itu tarif pajak akan dinaikkan oleh pemerintah. Dengan dinaikkannya tarif pajak oleh pemerintah, maka pendapatan negara juga akan cenderung naik. Terus dampak positif yang kedua yaitu jika inflasi itu masih dapat dikendalikan, justru akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Jadi dengan inflasi kita jadi tahu aktivitas perekonomian terus berjalan, dan itu tandanya proses permintaan dan penawaran juga terus terjadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa dampak deflasi bagi perekonomian negara? Apakah positif atau negatif? Sama halnya dengan inflasi tadi, deflasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Seperti yang kita ketahui bahwa deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Jika inflasi tadi
adalah kondisi di mana terjadinya peningkatan harga dan barang secara terus-menerus dan secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Kalau deflasi ini adalah terjadinya penurunan harga suatu barang secara umum dan terus-menerus. Dampak negatif dari deflasi ini adalah yang pertama, harga barang-barang itu murah. Nah, ketika harga barang-barang itu murah, jadi si produsen yang memproduksi barang tersebut pasti akan rugi karena biaya apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan biaya produksinya. Ketika produsen itu mengalami kerugian, mereka akan cenderung melakukan PHK secara besar-besaran. Ketika terjadinya PHK secara besar-besaran, pasti pengangguran juga akan semakin meningkat. Ketika pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat akan menurun karena banyaknya pengangguran tadi. Ketika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, konsumsi atau daya beli masyarakat juga akan menurun. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua yaitu upah minimum juga ikut berkurang. Karena apa? Karena di Indonesia salah satu komponen upah minimum adalah angka dari inflasi. Maka upah minimum yang ditetapkanlah bisa jadi rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu devisa atau pendapatan negara ikut menurun. Karena apa? Karena ketika terjadinya deflasi, tarif pajak itu diturunkan. Dan oleh sebab itu kan pendapatan negara juga ikut menurun. Terus juga karena banyaknya pengangguran tadi, jadi kan pendapatan masyarakat itu juga menurun. Nah, masyarakat lebih cenderung untuk mengutamakan kegiatan konsumsinya daripada membayar pajak. Karena jika masyarakat sedikit yang membayar pajak dan membayar pajak, cenderung juga pendapatan negara akan ikut menurun. Selanjutnya yaitu dampak positif dari deflasi itu. Yang pertama yaitu masyarakat mendapatkan harga barang yang murah. Yang kedua yaitu nilai mata uang rupiah semakin menguat. Dan yang ketiga, munculnya kesadaran menabung bagi masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan, terutama memenuhi kebutuhan pokoknya. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi. Jadi ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral tersebut melakukan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu dengan cara mengatasi jumlah uang yang beredar, itu sudah pasti. Selanjutnya yaitu membatasi pemberian kredit, lalu melalui kebijakan pasar terbuka yaitu dengan cara menjual surat berharga. Yang keempat yaitu menaikkan cadangan kas, dan yang kelima yaitu dengan kebijakan diskonto, yaitu dengan menaikkan suku bunga. Mengapa demikian? Karena ketika suku bunga dinaikkan, masyarakat akan cenderung untuk melakukan kegiatan menabung. Ketika masyarakat melakukan kegiatan menabung, maka uang yang beredar di masyarakat itu menjadi berkurang sehingga inflasi dapat diatasi. Kemudian kebijakan pemerintah yaitu melalui kebijakan fiskal dengan cara yang pertama mengurangi pengeluaran negara, meningkatkan tarif pajak, karena ketika tarif pajak itu dinaikkan, konsumsi masyarakat akan cenderung menurun. Mengapa? Ketika pajak itu dinaikkan, maka konsumsi masyarakat akan menurun kan. Nah, karena konsumsi masyarakat itu cenderung menurun, hal itu juga menyebabkan harga juga ikut menurun dan inflasi akan berkurang. Selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tadi, kita sebagai masyarakat juga
bisa ikut berperan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama dengan cara membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan saja, terus yang kedua melakukan investasi, dan yang ketiga tentunya dengan cara mencintai produk dalam negeri. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.